bahwa engkau tidak akan mendapati kehilangan sesuatu yang kamu tinggalkan sesuatu itu karena Allah. Artinya apabila kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, kita kada akan rugi, kita kada akan binasa, kita kada akan sengsara, kita kada akan tertipu kalau kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Ada keuntungan yang banyak tapi dilarang oleh Allah, kita tinggalkan, maka itu kada akan rugi, kada akan mendatangkan kepada kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. Wa'lam anna man athara Allah atharah. Dan ketahuilah bahwa orang yang mengutamakan akan Allah, maka Allah pun akan mengutamakan orang itu. Artinya man qaddama ta'atallah ala hazzi nafsi ikhtassahu Allahu bil qurbi minhu war ridha anhu. Orang yang mendahulukan taat kepada Allah atas kepentingan dirinya, maka orang itu Allah khususkan dengan kedekatan daripadanya dan keridhaan daripadanya. Man atharallah asarah. Orang yang mengutamakan akan Allah, maka Allah akan mengutamakan dia. Sehingga apabila dia berdoa kepada Allah, maka doanya itu segera diijabah oleh Allah. Karena sudah kebiasaan dirinya mengutamakan Allah. Apabila kita mengutamakan diri kita daripada Allah, begitu kita berdoa, maka doa kita pun diabaikan oleh Allah. Karena keseharian kita ini mengabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ata'ahu ahabbah, dan barang siapa yang mentaati kepada Allah, ahabbahu, maka Allah akan cinta kepada orang itu. Wa man taraka lahu syai'an lam yu'adzibhu bih, barang siapa yang meninggalkan karena Allah akan sesuatu yang dilarang oleh Allah, niscaya Allah tidak akan mengazabnya dengan sesuatu itu. Orang yang meninggalkan larangan Allah, ada takut rusak namanya. Ada orang yang meninggalkan larangan Allah itu karena khawatir akan kesehatannya. Orang kadang minum arak, karena kalau minum arak jadinya aku bisa sakit. Itu ngarannya meninggalkan minum arak bukan karena Allah. Orang kadang main judi, jadinya gini mun aku berjudi bisa habis hartaku. Itu dia meninggalkan judi bukan karena Allah. Orang meninggalkan zina karena khawatir kalau aku berzina karena ketahuan orang rusak nama baikku. Itu di luar daripada yang diterangkan ini. Yang dijelaskan ini adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang karena Allah. Itu yang mendapat faidah, mendapat ganjaran mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau.
tinggalkan sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Kita ragu-ragu apakah ini boleh atau kada. Boleh atau kada. Ragu-ragu itu apakah boleh atau kada. Nah, hendak lebih selamat ambil kada. Kada boleh kan. Nah, kada betah ragu-ragu lagi, ambil kada. Nah, kalau kita kada tahu hukum nih, hukumnya kada tahu ini halal kah, haram kah, kada jelas. Lalu ragu-ragu jadinya. Nah, jalan yang selamat apa? Tinggalkan keraguan itu kepada yang tidak meragukan akan engkau. Fa innaka lan tajida faqda syai'in taraktahu lillah, bahwa engkau tidak akan mendapati kehilangan sesuatu yang kamu tinggalkan sesuatu itu karena Allah. Artinya apabila kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, kita kada akan rugi. Kita kada akan binasa, kita kada akan sengsara, kita kada akan tertipu kalau kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Ada keuntungan yang banyak tapi dilarang oleh Allah. Kita tinggalkan, maka itu kada akan rugi, kada akan mendatangkan kepada kerugian. Kalau kita gawi, kalau kita lakukan perkara ini untungnya banyak, tapi dilarang Allah, dilarang Allah. Nah, kita tinggalkan, kita kada akan kerugian. Kita terhindar daripada kerugian. Fa innaka lan tajida faqda syai'in taraktahu lillah. Wahmil qalba an su'izzan bi husni ta'wil. Wahmil qalba, jaga hati dari berburuk sangka. Caranya dengan baik mentakwilkan. Dengan baik mentakwilkan. Jagalah hati, pelihara hati daripada berburuk sangka dengan cara pentakwilan yang bagus. Misalnya ada orang yang membawa botol arak, nah itu masih bisa ditakwil, masih bisa ditakwil. Orang membawa botol arak, jangan langsung dipunis bahwa itu orang minum arak, karena masih ada takwil. Barangkali botolnya itu botol arak, dalamnya banyu putih, itu masih mungkin bisa ditakwil. Jangan berburuk sangka, jangan langsung orang membawa botol arak batu minum arak, jangan. Jadi jangan berburuk sangka. Orang nukar wadai siang hari, yang dipadahkan kada puasa, batu kada puasa, nukar lamang tang hari. Karena masih ada takwil, banyak takwilnya. Barangkali nukar sagan kena buka puasa masih bisa. Barangkali nukarakan ada orang garing nang kada puasa, barangkali nukarakan orang nang dibolehkan kada puasa. Masih banyak takwil-takwil yang memungkinkan untuk itu. Jadi jangan langsung kita su'uzan, berburuk sangka. Wahmil qalba an su'izan bi husni ta'wil. Nah, peliharalah hati daripada berburuk sangka dengan takwil yang bagus. Selama kita kada melihat langsung kejadian yang negatif, kejadian maksiat, jangan kita menuduh orang itu adalah melakukan maksiat. Salam, coba kita melihat, ini minum arak, nah ayo kita memponis itu minum arak. Nah, selama kita kada melihat, hanya ada botolnya misalnya, itu masih bisa ditakwilkan. Jadi su'izan ini bahasa lainnya adalah ghibatul qalbi, gibah hati. Nah, gibah hati itu su'uzan. Kalau kita mengucapkan kalimat sesuatu itu bisa gibah. Tapi kalau kita di hati berburuk sangka itu gibah juga, tapi ghibatul qalbi. Memang dosanya kada seberat
Ghibatul lisan. Kalau ghibatul lisan itu ghibah lisan, kita mesti minta halal kepada orang yang digibah. Kalau kita kada wani minta halal, artinya kalau aku minta halal ini timbul kena masalah nangganal lagi. Nah paling kada kita mendoakan inya dengan doa-doa kebaikan agar orang yang kita gibah itu dapat ampunan Allah, orang yang digibah itu diberi rezeki yang luas, orang yang digibah itu diselamatkan oleh Allah. Nah paling kada itu. Nah kalau ini su'uzan, tobatnya cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobatnya cukup minta ampun kepada Allah, kada perlu minta halal kepada orang yang kita sangka jahat itu, karena nya kada tahu, sebab masih dalam hati kita, masih dalam hati. Wadfa'il hasada bikisaril amal. Wadfa'il hasada bikisaril amal. Tolaklah kedengkian itu dengan pendek angan-angan. Salah satu di antara obat menghindarkan hati dari dengki adalah pendek angan-angan. Tolaklah kedengkian yang ada dalam hati dikisaril amal dengan pendek angan-angan. Nah dengki itu asalkan jangan dituturkan dengan lisan, itu tobatnya cukup minta ampun kepada Allah. Cukup minta ampun kepada Allah. Kita dengki, ada orang dapat nikmat, kita kada nyaman lalu. Kita kada katuju orang itu dapat nikmat, kehendak kita orang itu bangkrut, kehendak kita orang itu uyuh, kehendak kita orang itu garing. Ini dapat nikmat kita sakit hati, itu hasad. Nah itu dosa hati. Tobatnya minta ampunnya kepada Allah, kada perlu minta halal kepada orangnya karena masih dalam hati. Wadfa'il hasad dikisaril amal. Tolaklah kedengkian itu dengan kisaril amal. Artinya kita merasa kada panjang juga umur, napa dengki? Sawang berumur lagi setahun 2 tahun, berumur lagi seminggu 2 minggu. Nah itu pendek angan-angan, itu mencegah datangnya hasad tadi. Wan fil kibra bisultanillah ta'ala. Tolaklah kesombongan dengan kuasa Allah ta'ala. Artinya di bawah disebutkan azhibit takabbura min nafsika bistish'ari sultanillahi ta'ala alaika. Hilangkan kesombongan dari hati engkau dengan merasakan kuasa Allah atas engkau. Orang yang sombong itu, berhak sombong itu orang yang berkuasa. Kalau selama masih ada atasan, itu kada berhak untuk sombong. Karena satu saat kita pun bisa diberhentikan oleh atasan. Nah, nang berhak sombong itu orang nang kada ada lagi punya atasan, inya paling atas sudah. Nah, ayu jah hendak sombong. Nah, sedangkan orang nang paling atas itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bersifat mutakabbir. Kan Allah ada namanya mutakabbir. Al-Khaliqul Mutakabbir ya. Allah tuh maha sombong karena Allah itu kada ada lagi atasannya. Nah, kalau makhluk ini masih banyak atasannya. Nah, jadi apabila timbul dalam hati kita artinya kesombongan itu, kita ingat bahwa atasan kita ada Allah. Nah, satu saat bisa memecat kita, satu saat bisa menghancurkan kita. Watruk kulla fi'lin yattarruka ilal i'tizar. Watruk kulla fi'lin, tinggalkan tiap-tiap perbuatan yang membawa engkau kepada minta maaf, kepada minta uzur. Tinggalkanlah tiap-tiap perbuatan yang mendesak engkau kepada minta maaf, minta uzur. Seperti ghibah itu kan kita mesti minta ampun kayaknya. Nah, bersikap kada adil itu mesti minta ampun kepada orang yang dizalim.
memfitnah orang, itu mesti minta ampun kepada yang difitnah. Nah, hindari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita mesti minta ampun kepada orang lain. Wajanib kulla halin yarmika fit takalluf, dan hindarilah tiap-tiap keadaan yang melimparkan engkau pada susah payah. Takalluf, susah payah. Jauhilah tiap-tiap keadaan yang melimparkan akan engkau pada takalluf. Takalluf itu bersusah payah. Takalluf itu artinya mengada-adakan sesuatu nang kadada walaupun dengan cara berhutang. Nah, takalluf itu dalam hal apapun itu dilarang dalam agama kita. Nah, kita misalnya menyambut tamu ke rumah kita. Nah, tamu itu kan wajib kita beri makan. Kita beri makan. Nah, jangan sampai kita memberi makan itu takalluf. Bersusah payah, berhutang ke sana kamari memberi makan tamu nih, asal mantap makanannya. Nah, jangan itu. Nah, agama kadang menyukai takalluf itu. Nah, contohnya lagi hari raya. Hari raya kita disuruh ke masjid sembahyang Id dengan memakai pakaian yang bagus. Nah, itu disuruh. Cuma jangan sampai takalluf, bersusah payah minjam orang pakaian yang bagus asal hari raya. Nah, jangan itu takalluf karena. Tinggalkan takalluf itu. Wajanib kulla halin yarmika fit takallufi. Wasundinaka bil iktida, dan peliharalah agama engkau dengan mengikut. Wasundinaka bil iktida, nah, peliharalah agama engkau dengan mengikut. Artinya urusan agama ini kita jangan nak maulah-ulah seorang, karena ada ikutan. Siapa yang kita ikuti? Nabi. Siapa lagi? Pewaris Nabi. Itu yang kita ikuti. Jangan hendak maulah seorang ibadah itu apa misalnya nang kada pernah diajarkan oleh Nabi, nang kada pernah diajarkan oleh pewaris-pewaris Nabi. Lalu ibadah ini maulah seorang menganggap bahwa itu adalah ibadah. Nah, itu kada boleh. Kalau kita hendak beribadah, ikuti ibadah-ibadah orang dahulu. Kalau kita hendak melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya keagamaan, nah ikuti orang-orang dahulu. Karena orang-orang dahulu itulah orang-orang yang paling mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran contohnya. Al-Quran itu yang paling mengerti siapa? Rasulullah. Karena Quran turun untuk beliau. Orang yang paling paham Quran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling paham apa yang disampaikan Rasulullah itu siapa? Sahabat Nabi. Itu yang paling paham apa yang dikehendaki oleh Rasulullah dengan perkataan-perkataan sini. Kita langsung lawan Nabi, kita kada mengerti. Karena kita kada tahu apa yang dikehendaki oleh sidin dengan perkataan sidin itu. Nah, siapa orang yang paling tahu dengan perkataan sahabat Nabi? Ya, murid-muridnya sahabat, tabi'in. Tabi'in itulah orang yang mengerti apa yang dimaksudkan oleh sahabat dengan hadis Nabi itu. Hadis Nabi innamal a'mal bin niyat. Jadi sahabat ini. Nah, siapa yang mengerti ini itu muridnya sahabat. Kita langsung mengaji dengan sahabat kada kawa. Kada bertemuan sahabat lagi. Kitab-kitabnya tabatas hanya ingat tulisan. Jadi yang mengerti sahabat itu murid sahabat. Apa yang dimaksud dengan perkataan sahabat. Nah, siapa yang mengerti tentang perkataan-perkataan murid sahabat? Ya tabi'in. Itulah orang yang mengerti dengan perkataan tabi'in. Seterusnya sampai kepada kita. Nah, jadi disitulah kita dalam melakukan hal-hal yang sifatnya keagamaan. Contohlah orang-orang dahulu itu. Karena orang dahulu itulah yang paling mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasundinaka bil iktida.
Wahfaz amanataka bi talabil ilm, peliharalah amanah engkau dengan menuntut ilmu. Wa hassin aqlaka bi adabi ahlil hilmi, bintingi akal engkau dengan adab orang-orang yang hilim. Wa a'iddas sabra likulli mautin, dan siapkanlah kesabaran bagi tiap-tiap tempat. Jadi sabar itu sebagaimana dijelaskan yang dahulu, sabar itu bukan hanya urusan musibah, tapi kita menghadapi maksiat perlu kesabaran. Menghadapi taat perlu kesabaran. Walzamil khalwata bizikri, lazimilah khalwat menyendiri dengan zikir. Zikir ini sama lawan sedekah. Sedekah itu ada sedekah jahar, ada sedekah sir. Ada sedekah yang terang-terangan, ada sedekah yang tersembunyi. Kedua-duanya punya keistimewaan, punya kelebihan dan punya kekurangan. Sedekah yang terang-terangan itu kelebihannya apa? Kelebihannya bisa jadi contoh orang lain. Tadi si anu bersedekah aja, nah kita baik bersedekah juga, nah jadi contoh. Kita pun dapat tambahan pahala. Tapi bahayanya apa? Bahayanya sedekah terang-terangan ini kalau hati kita masih belum bagus bisa timbul riya dan kesombongan. Itu bahayanya. Nah, sedekah tersembunyi itu keuntungannya apa? Keuntungannya selamat daripada riya. Nah, karena sedekah tersembunyi, kadang nang tahunya, nang diberi pun kada tahu pada kita bersedekah. Nah, itu selamat daripada riya. Tapi pahalanya kada mungkin berkembang sebagaimana berkembangnya sedekah yang terang-terangan bila dicontoh oleh orang lain. Nah, zikir pun demikian. Zikir khafi, zikir khalwat, ada zikir jamaah. Zikir jamaah ada kelebihan. Zikir khalwah pun ada kelebihan juga. Nah, kedua-duanya itu mesti dilakukan. Jangan hanya berzikir sendiri, tapi sewaktu-waktu hendaknya ada juga zikir lawan jamaah. Jangan hanya berzikir bila berjamaah, tapi sendiri pun ada juga waktu untuk berzikir. Walazamil khalwata bizzikir. Artinya uzkurillah ta'ala khaliyan munfarida. Berzikirlah kepada Allah hal keadaan sunyi sendiri. Fa inna dzalik ab'adu anir riya, itu lebih jauh daripada riya. Wa arjalil qabul minallahi ta'ala, dan lebih diharapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Washabin ni'am bisyukri, sertakan nikmat-nikmat dengan syukur. Jadi nikmat itu dengan rezeki menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kalau rezeki itu bisa halal bisa haram. Rezeki orang merampok dapat, ini berhak berkata aku dapat rezeki malam tadi, padahal merampok. Orang menipu lalu untung, ini berhak berkata aku banyak rezeki tadi dapat menipu orang. Nah, karena rezeki itu bisa halal bisa haram, makanya kita disuruh minta rezeki yang halal. Nah, kalau nikmat itu pasti halal sudah. Kalau nya kada halal kada nikmat ngarannya. Nang disyukuri itu nikmat, rezeki halal itu disyukuri. Kalau rezeki haram kada boleh disyukuri, menambah dosa. Orang maksiat alhamdulillah jadi bagana dosanya. Nah, kalau rezeki halal itu bagian dari nikmat, nah itu disyukuri. Washabin ni'am bisyukri, sertakan nikmat itu dengan syukur. Jadi syukur pertama, syukur itu dulu mengakui bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syukur itu dikatakan syukur mencakup 3 hal. Syukur hati, syukur lisan, syukur anggota. Bila ketiga-tiganya itu sudah kita lakukan, kita dikatakan orang yang bersyukur.
Dapat kita nikmat, nah hati kita meyakini bahwa ini datang dari Allah. Satu. Kemudian lisan kita mengucap alhamdulillah. Kemudian anggota kita menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Nah itu ngarannya syukur. Itu ngarannya syukur. Di bawah asyukru huwa sana 'alal mun'im al-mutafaddil bil 'atiyati wal minhah ibtida'a. Syukur itu adalah pujian atas yang memberikan nikmat, yang menganugerahkan dengan pemberian pertama-tama. Wa arrafa ba'duhum asyukra bi asarih faqal asyukru qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Syukur itu mengikat nikmat yang ada dan memancing datangnya nikmat yang belum ada. Ini syukur. Setiap harta yang kita syukuri, maka harta itu diikat. Nah, jadi syukur itu gunanya mengikat harta yang ada, jangan lepas daripada kita. Yang kedua, mengundang harta yang belum ada. Itu syukur. La in syakartum la azidannakum. Wasta'in billahi fi kulli amrin, dan minta tolonglah engkau dengan Allah pada tiap-tiap perkara. Baik perkara taat, minta tolong kepada Allah. Baik menjauhi maksiat, minta tolong kepada Allah. Baik dalam kekayaan, minta tolong kepada Allah agar bisa mensyukurinya. Baik dalam musibah, minta tolong kepada Allah agar bisa sabar menghadapinya. Nah, jadi fi kulli amrin, ya, wasta'in billah. Wastakhirillaha fi kulli hal, dan istikharahlah kepada Allah pada tiap-tiap keadaan. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau tiap hari melakukan istikharah itu. Dan ada doanya. Selain daripada doa istikharah yang ada itu, ada sedikit tambahan-tambahannya. Setiap hari istikharah. Supaya apa? Supaya tindakan-tindakan pada hari itu adalah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diperlukan untuk orang-orang yang menduduki satu jabatan, diperlukan kepada para ulama supaya melakukan istikharah itu tiap-tiap hari. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab beliau Lataiful Minan menjelaskan itu, ada istikharah tiap hari supaya tindakan-tindakan, petunjuk-petunjuk yang diberikan pada hari itu adalah merupakan pilihan Allah. Kan macam pejabat itu tiap-tiap hari bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan. Nah, ulama-ulama tiap hari bisa memberikan petunjuk, saran-saran kepada orang. Nah, supaya saran-saran petunjuk itu merupakan pilihan Allah, maka diperlukan seorang ulama tiap hari istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma aradakallahu lahu fatrukil i'tirada fihi. Wa ma aradakallahu lahu fatrukil i'tirada fihi, dan sesuatu yang Allah kehendaki engkau bagi sesuatu itu, maka tinggalkanlah i'tirad pada sesuatu itu. Ma'iktirad pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan hari-hari kita datang macam-macam takdir dari Allah. Ada yang sesuai dengan kita, ada yang kada sesuai dengan kita. Nah, baik yang sesuai atau kada sesuai, tinggalkan i'tirad Allah. Ma'iktirad artinya mengeritik kepada Allah. Nah, bahasa lainnya lagi mengucapkan kenapa kepada Allah. Orang ma'iktirad kepada Allah itu antara lain menyalahkan orang lain. Itu tanda i'tirad Allah. Ikam nih bang, gara-gara ini kalau tidak ada kayak ini bang jadinya. Itu tanda i'tirad kepada Allah. Ikam bang lingah, makanya kayak ini, kayak ikam mentaliti kada kayak ini bang jadinya.
Nah, ucapan macam itu ucapan orang yang ma'atirat atas Allah. Patrokil i'tirat fihi, tinggalkan i'tirat. Orang bermasak hangit nasinya, lalu ini tinggalkan dah aja hangit, tungguin nasi ini tuh orang yang mau hangit bang, itu i'tirat. Kalau sudah hangit nasinya sudah hangit, nah sudah hangit, kenapa kada ditunggu? Ya kada ditunggu kadanya hangit bang, itu i'tirat Allah ngarannya. Kan tidak gunanya lagi, ucapan tuh ada gunanya. Kalau kita ucapkan tuh nasi ampi hangit kada. Nah gitu i'tirat Allah. Makanya Nabi kita apabila dihidangkan makanan kepada beliau, bila beliau suka ya makanan itu sidin makan. Nah bila sidin kada suka makanan, sidin kada makan. Tanpa ada mengeluarkan kata-kata yang sifatnya i'tirat. Bang ada kau makan ini kemasinan. Contohnya tuh, nah, Nabi kada pernah itu. Bila sidin ketujuh disurungi makan. Bila kada ketujuh ya kada makan habis ya. Tanpa ada mengucapkan kalimat-kalimat yang i'tirat, mengeritik itu. Wa kullu amalin tuhibbu an talqallaha bihi fa'alzimhu nafsak. Wa kullu amalin tuhibbu an talqallaha bihi fa'alzimhu nafsak. Tiap-tiap amal yang kamu suka bahwa kamu mati, bahwa kamu berjumpa Allah dengan amal itu, maka lazimilah akan amal itu diri engkau. Kita kepingin mati umpamanya dalam sembahyang, lazimi dia sembahyang terus. Nah kita kepingin mati supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah lazimi la ilaha illallah itu. Kita kepingin mati supaya mati dalam keadaan mengucapkan Allah Allah Allah, lazimi Allah Allah itu. Kita mati kepingin supaya membaca salawat, lazimi salawat itu, maka kita akan dapatkan. Wa kullu amal tuhibbu an talqallaha bihi, tiap-tiap amal yang kamu suka bahwa kamu berjumpa Allah dengan amal itu, fa'alzimhu nafsak, lazimilah amal itu akan diri engkau. Wa kullu amrin takrahuhu min ghairik fa'tazilhu min akhlaqik, tiap-tiap perkara yang kamu benci dari orang lain, maka jauhkanlah perkara itu dari akhlak engkau. Kita kadang-kadang tujuh orang lain tuh penyarikan, kita jangan penyarikan, artinya jangan orang aja kadang-kadang tujuh. Kita kadang-kadang tujuh orang itu pahirian, nah kita jangan pahirian. Jangan orang aja kadang-kadang tujuh diri seorang ketujuh. Kita kadang-kadang tujuh orang itu berdusta, nah kita pun jangan berdusta. Nah, artinya kullu amrin takrahuhu min ghairik, tiap-tiap perkara yang kamu benci dari orang lain, maka jauhkanlah perkara itu dari akhlak engkau. Tiap-tiap perkara yang kamu benci dari orang lain, jauhkanlah perkara dari akhlak engkau. Wa kullu sahibin la tazdadu bihi khairan fi kulli yaum fambiz anka suhbatah. Tiap-tiap sahabat yang tidak kau tambah dengannya kebaikan pada tiap-tiap hari, maka berjauhlah engkau suhbatah mensahabatinya. Ini kawan. Kalau kawan ini kada ada menambah kebaikan kepada kita, ya kada usah diulah kawan. Kalau kawan ini kada ada menambah taat lawan kita, kada ada menambah ilmu lawan kita, kada ada menambah gemar akhirat lawan kita, kada usah diulah kawan. Nah, tiap-tiap kawan yang tidak menambah engkau dengannya kebaikan pada tiap-tiap hari, maka jauhkan diri engkau mengawaninya itu orang. Wa khudh bihazzika minal afwi wat tajawuz, dan ambillah bagian engkau daripada memaafkan. Tajawuz ya sama aja artinya.
Wa'lam annal mu'mina mukhtabarun sidquhu fi kulli hal, dan ketahuilah bahwa orang yang beriman itu diuji kejujurannya, kebenarannya pada tiap-tiap keadaan. Bila dalam tiap-tiap keadaan itu dia tetap beriman, nah hanya dikatakan orang mukmin. Keadaan sehat, bagus imannya. Dalam keadaan sakit, tetap bagus imannya. Banyak orang yang waktu sehat bagus imannya, di waktu sakit rusak imannya. Rusak imannya. Karena kada tahan lagi maarit sakit ini. Pada tahan lagi sudah berubat ke sana kamari masih aja sakit. Lalu rusak imannya dengan cara berubat dengan obat-obat atau dengan orang-orang yang dilarang oleh Allah. Akhirnya mau berubat dengan barang haram. Akhirnya ada yang berubat ke dukun. Kapan nambah? Kayaknya timbul jalan nambah jam diperbuat orang. Nah, siapa orangnya kada jauh pula juga. Nah, timbul mencuna siapa aku sampai nasarik doa aku nih. Itu waktu sakit, nah hanya imannya rusak. Waktu sehat kan tidak jam itu. Diuji iman pada waktu sehat, pada waktu sakit, pada waktu kaya diuji imannya bagus. Pada waktu miskin, nah diuji juga imannya. Nah, banyak orang dengan miskin ini rusak imannya. Nah, orang yang beriman itu diuji kebenaran imannya itu pada tiap-tiap keadaan. Muttalabun nafsuhu bil balwa, muttalabun sabru nafsih takdirnya, dituntut kesabaran dirinya dengan bala. Raqibun lillah ala nafsih, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Fasbut ala mahajjatil haqq, tetaplah engkau atas jalan yang benar. Ta'tika mawaddatul khalqi, niscaya datang kepada engkau kecintaan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah atas jalan yang benar, niscaya datang kepada engkau kecintaan makhluk Allah. Banyak contoh-contohnya orang yang memegang teguh jalan yang benar. Di bawah ini dikisahkan ada Ahmad bin Hambal. Nah, beliau memegang teguh pendapat beliau bahwa Quran itu kadim. Di zaman itu raja berpendapat Quran itu baharu. Jadi bila ada orang nang kada mau sependapat lawan raja, ditangkap, dikurung, dipukuli, bahkan sampai dibunuh. Bila kada mau mengatakan Quran itu baharu, dikurung, dipenjara, sampai dibunuh, dipukuli. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Ahmad bin Hambal ini beliau tetap pendiriannya di jalan yang benar bahwa Quran itu adalah kalamullah dan itu adalah kadim. Kadang mau tunduk kepada peraturan raja yang mengatakan Quran itu baharu. Akhirnya apa? Beliau ditahan, dipenjara, disiksa sampai garing, sampai habis umur. Gara-gara siksa tetap bertahan bahwa Quran itu adalah kadim, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akhirnya apa? Nah, seluruh makhluk sampai hari kiamat mencintai beliau karena ketahanan beliau dalam memperjuangkan kebenaran itu. Fasbut ala mahajjatil haq ta'tika mawaddatul khalqi.